Baik, kali ini kita akan belajar tentang suku banyak atau polinomial dengan cara pembagian cara Horner. Kita mulai dengan soal yang pertama. Fx sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 7x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 3 dibagi x kurang 2. Nah, jadi kalau dalam pembagian bersusun seperti biasa, maka bentuknya seperti yang tertera di bawah. 4x pangkat 3 dikurang 7x pangkat 2 ditambah 2x tambah 3 dibagi x kurang 2. Kita fokus kepada pembagi, yaitu x kurang 2. X kurang 2 sama dengan 0, artinya berapa bilangan yang jika dikurangi dengan 2 itu akan menghasilkan 0, X-nya adalah 2. Nah, X2 ini akan kita posisikan sebagai pembagi. Ada metode Horner berikutnya. Nah, yang pertama kita lihat bagian yang dibagi. 4x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat tambah 2x tambah 3. Seperti pada materi sebelumnya kalian sudah mempelajari yang mana koefisien, yang mana konstanta. Nah, pertama kita akan nuliskan dari belakang terlebih dahulu, yaitu konstantanya. Kemudian dilanjutkan dengan bagian X-nya, koefisien X, lanjut ke koefisien X kuadrat, dan seterusnya koefisien X pangkat 3. Jika masih ada lanjutan di soal X pangkat 4, X pangkat 5, silahkan disesuaikan dengan soal yang kalian terima. Kita mulai dari X pangkat 3. Di situ koefisiennya adalah 4, kemudian koefisien X pangkat 2-nya adalah negatif 7, koefisien X-nya adalah 2, kemudian konstanta atau bilangan tetapnya adalah 3. Dan pembaginya seperti yang tadi sudah kita hitung sebelumnya bahwa X kurang 2 itu menghasilkan X-nya sama dengan 2. Pembaginya ditulis di sebelah kiri garis. Lanjut, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menurunkan angka 4 yang paling depan itu di bawah garis. Nah, jadi posisinya kita simpan di bawah garis. Kemudian langkah berikutnya adalah kita kalikan 2 dengan 4. 2 yang di samping ini kita kalikan dengan 4. Kemudian hasil dari 2 kali 4 ini kalian naikkan ke bagian atas garis di sebelah kanannya. Sehingga di sebelah kanan ini kita tulis dengan angka 2 kali 4 sama dengan 8. Selanjutnya kita jumlahkan negatif 7 dan 8 itu menghasilkan 1. Lanjut lagi seterusnya sampai semua titik-titik yang ada di situ terisi. Yaitu dilanjutkan dengan 2 kali 1, naikkan lagi ke atas, kemudian 2 kali 1 itu 2, 2 tambah 2 itu 4, lanjut lagi 2 kali 4 8, 2 dikalikan 4 naikkan ke atas, kemudian 8, hasilnya adalah 3 ditambah 8 sama dengan 11. Jadi diingat, setiap pengali dengan di bagian samping 2 itu dikalikan dengan 4, semuanya dinaikkan ke atasnya sebelah kanan sehingga menghasilkan 11. Nah, 11 yang di dalam kotak ini inilah yang disebut dengan sisa pembagian. Sementara yang di sebelah angka 11 ada 414, ini disebut dengan hasil bagi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa 4x pangkat 3 dikurang 7x pangkat 2 tambah 2x tambah 3 dibagi x kurang 2 itu akan menghasilkan hasil baginya 4x kuadrat tambah x diambil dari hasil bagi yang berwarna merah kemudian ditambah 4. Jadi untuk 1 itu silahkan ditulis dengan x saja sehingga 4x kuadrat tambah x tambah 4. Sementara sisa pembagiannya adalah bagian yang berwarna hijau yaitu 11. Oke, kita lanjut contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua adalah 4x sama dengan fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 1 dibagi 2x tambah 3. Oke, 2x tambah 3 ini bisa kita lihat itu sebagai pembagi. Kemudian 2x pangkat 3 dikurang 2x kurang 1 ini adalah yang dibagi. Sama seperti tadi, hal yang pertama harus kita lakukan adalah mengubah pembagi 2x tambah 3 ini menjadi sebuah bilangan yang menyebabkan x-nya itu ketika kita substitusikan menghasilkan 0. Yaitu bisa kita lihat 2x sama dengan negatif 3. Di sini harusnya negatif 3. Oke, 2x sama dengan negatif 3, kemudian x sama dengan negatif 3/2. Kita sudah mendapatkan pembaginya. Sama seperti tadi,
kita akan menuliskan semua angka koefisien dan konstanta ke dalam metode Horner. Dimulai dari konstanta, kemudian X, koefisien X kuadrat, dan koefisien X pangkat 3. Koefisien dari X pangkat 3 yaitu 2. Kemudian koefisien dari X pangkat 2 itu negatif 1. Jika tidak ada angka apa-apa di depan sebuah variabel, itu artinya ada 1. Karena ini tandanya negatif, maka negatif 1. Kemudian koefisien dari X. Kita lihat dari soal, tidak ada yang dibagi itu memiliki variabel X. Jadi dengan kata lain, koefisiennya adalah 0. Kemudian konstantanya adalah negatif 1. Pembaginya tadi sudah kita cari, negatif 3/2. Baik, sama seperti cara di soal yang sebelumnya. Pertama kita turunkan dulu angka 2-nya ke bagian bawah. Setelah 2 sudah kita posisikan di bagian bawah, kemudian kita kalikan negatif 3/2 dengan 2. Bagaimana caranya? Negatif 3 kita kalikan 2 itu negatif 6. Kemudian baru dibagi dengan 2 lagi. Hasilnya adalah negatif 3. Naikkan ke bagian atas. Setelah itu kita jumlahkan, negatif 1 ditambah negatif 3. Sudah pada materi pembahasan di awal tadi bahwa negatif 1 ditambah negatif 3 adalah negatif 4. Lanjut lagi, kalikan lagi negatif 3/2 dengan negatif 4. Ingat, negatif ketemu negatif perkaliannya menjadi positif. 3 kali 4 itu 12, dibagi 2 itu menjadi 6. Jadi 6 dinaikkan di bagian atas sebelah kanan di bawah angka 0. Kemudian kita jumlahkan 0 tambah 6 itu menjadi 6 kembali. Lanjut kita kalikan lagi, negatif 3/2 dikali 6 menghasilkan negatif 18, dibagi 2 itu negatif 9. Kita naikkan ke sebelah kanan atas. Kemudian kita jumlahkan lagi menghasilkan negatif 10. Nah, negatif 10 ini sama seperti contoh soal sebelumnya, ini adalah sisa pembagian. Di bagian sebelah kiri angka negatif 10 itu merupakan hasil bagi. Nah, khusus hasil bagi yang memiliki bentuk per seperti ini, kalian lihat bentuk pernya adalah per 2 atau angka dari yang dibagi itu adalah 2, maka hasil bagi ini harus kalian bagi 2. Jadi 2 dibagi 2, 4 dibagi 2, 6 juga dibagi 2. Sehingga hasil baginya adalah X kuadrat, karena 2 dibagi 2 itu 1, negatif 4 dibagi 2 itu negatif 2, 6 dibagi 2 itu 3. Sehingga hasil baginya X kuadrat dikurang 2X tambah 3. Dengan sisa pembagian adalah negatif 10. Oke, demikian pembahasan metode Horner pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.